Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya satu TWS lagi nih. Ada Anomoi Buds QCC 010 atau Alien Secret. Ya, intinya QCC 010-nya lah ya. Untuk Bluetooth codecnya sudah menggunakan aptX TWS Plus dan baterainya, wow. Kita lihat aja. Kita beli Anomoi Buds ini seharga 299.000 di online store Shopee. Dan yang dikirimnya itu barangnya dari luar negeri. Nah, pada saat video ini direkam masih banyak juga yang menyediakan PO atau pre-order. Dan itu harganya ada yang 500, ada yang 800. What? Ya, macam-macam lah. Yang saya lihat juga nih, mestinya pada saat beli Anomoi Buds QCC 010 ini dapat extra ear tips yang dari foam. Dan itu warnanya merah sama biru. Tapi yang kebetulan kita nggak dapet sih. Tapi selain itu di dalam boxnya udah lengkap. Yang pasti dapat case-nya, dapat juga kedua earbuds-nya, dapat kabel dari USB-A ke USB-C untuk ngecharge, dapat dua ekstra ear tips tambahan dengan ukuran yang berbeda, dan yang pasti manualnya. Untuk build quality-nya sesuai harganya. Jadi nggak bagus-bagus amat, tapi nggak jelek-jelek amat juga. Masih kerasa kokoh kok, terutama pada saat kalian pegang di tangan. Walaupun memang dia bahannya kayak plastik gini dan kerasa sedikit kopong sih. Kalau untuk earbuds build quality-nya sama, sesuai harganya lah. Nggak terlalu bagus tapi nggak jelek-jelek amat juga. Cuman masalahnya di ear tipsnya. Kalau yang saya rasain tuh agak tipis dan nggak terlalu nyaman ketika dipakai di telinga. Ketika di shaking ada sih suara tapi kecil banget. Kalau untuk desain yang kita punya ini warna hitam. Tapi setahu saya juga ada yang berwarna putih. Untuk di case dan juga earbuds-nya dia finishingnya itu doff. Kalau kita lihat case-nya memang dia kelihatan nih, dia tinggi. Nah, di depannya itu ada lampu indikator, ada 4 biji. Dan dia menandakan masalah baterainya. Sedangkan di belakangnya ada port USB-C untuk ngecharge. Masih bisa kok dibuka dengan satu tangan. Ya, cukup mudah. Dan tutupnya itu dia bisa agak kebuka lebar gitu. Jadi lebih gampang untuk mengambil si earbuds-nya. Dan ketika mau ditutup tuh nggak gampang gitu. Jadi dia harus agak dikasih pressure dikit. Lebih safety sih bisa dibilang. Magnet yang menahan si earbuds-nya juga kuat. Jadi kalau kita balikin nih, kita ya kayak mau jatuhin gitu, dia nggak akan keluar kok. Dia masih nahan di dalam. Untuk di earbuds-nya lampu indikatornya ada di bagian tombolnya nih. Kayaknya kayak di belakang gitu. Dan ya dia masih menggunakan tombol, bukan touch sensor. Kalau kita bicara berat, per earbuds-nya itu nggak sampai 5 gram. Dan kalau disatukan dengan case-nya nih, kedua earbuds-nya, dia nggak sampai 55 gram juga. Jadi cukup ringan dan enak untuk dibawa-bawa. Sekarang fittingnya. Pada saat saya pertama kali nih keluarin dari boxnya, terus saya pakai, saya langsung ngerasa kalau si ear tips-nya ini agak berbeda. Jadi bentuknya itu dia nggak kayak jamur, ya agak datar gitu di ujungnya. Nah, pas saya pasang, agak kurang nyaman. Memang itu biasanya ketika pertama kali saya pakai, setelah lama-lama terbiasa, oke lah, jadi cukup enak di telinga. Dan ketika saya geleng-geleng, saya ngangguk-ngangguk, dia nggak akan copot. Tapi tetap sih saya tidak menyarankan untuk dipakai pada saat olahraga. Ya, seumpama kayak jogging gitu, kita lari, bisa aja dia juga jadi lari, jadi mau lepas dari telinga. Walaupun dia udah IPX5 water resistant, jadi kalau hujan ringan, hujan kecil gitu maksud saya, atau keringat dia nggak akan apa-apa. Untuk chipsetnya sudah menggunakan Qualcomm 3020 dan Bluetooth-nya itu di 5.0. Untuk Bluetooth codecnya sendiri sudah ada SBC, AAC, aptX, dan aptX TWS Plus. Kalau untuk jarak diklaimnya 10 meter tanpa halangan. Saya cobain di rumah, saya keluar dari kamar, baru tutup pintu langsung hilang. Jadi standar sih kalau masalah jarak koneksinya. Untuk single use mau kanan aja ataupun kiri aja udah bisa. Untuk pairing, saya sih awalnya sempat mengira ketika dibuka aja nih si penutup case-nya dia udah bisa connect. Tapi ternyata enggak. Tapi intinya saya harus keluarin dulu sih kedua earbuds-nya, baru bisa saya connect di smartphone saya untuk pairing. Oh ya, ketika kalian connect si Anomoi Buds QCC 010 ini ke smartphone kalian, di Bluetooth setting itu bakal ada dua. Jadi dia menandakan kiri dan kanan. Tapi dia sudah auto connect kok. Jadi pada saat kalian keluarkan dari case-nya, dia akan langsung koneksi ke smartphone yang sudah pernah di pairing sebelumnya. Dan by the way, dia sudah auto on, juga auto off. Nah, pengalaman saya menggunakan si QCC 010 ini, masalah koneksi nggak ada sih. Lancar-lancar aja. Sekarang kita bicarakan baterainya. Setiap earbuds-nya ada baterai 50 mAh. Di klaimnya, saya baca ada yang bilang 7 jam, tapi ada yang juga bilang 8 jam playtime-nya. Saya cobain kan,
saya connect ke smartphone saya pakai kodek aptX TWS Plus-nya. Dan volumenya saya atur ke 100%. Bukan karena kekecilan ya, karena saya pengen lihat aja dia mampu bertahan berapa lama. Dan saya jujur aja nggak sampai habis juga saya pakainya. Saya sempat nyobain itu sampai 6 jam yang saya nonstop pakai. Dan baterainya masih tersisa 60%. Wow. Jadi diklaimnya 8 jam, menurut saya sih pasti dapet. Kalau untuk ngecharge si earbuds-nya memang sih butuh waktu sekitar 2 jam. Nah, untuk baterai di case-nya sudah ada 1000 mAh. Jadi bisa ngecharge earbuds-nya mungkin sampai ya minimal 8 kali. Jujur sejak saya dapat nih si TWS ini untuk saya cobain, saya tes segala macam. Sampai sekarang baterainya belum habis juga. Padahal saya pemakaiannya daily. Memang ada sih sehari 2 hari yang mungkin cuma maksimal 2 jam saya pakai. Tapi tetap aja dengan pemakaian tiap hari dia masih bisa save baterai yang oke. Untuk ngecharge si case-nya ini walaupun dengan tipe C ya mungkin wajar ya karena baterainya juga gede di case-nya 1000 mAh. Dia kira-kira butuh waktu sekitar 3 jam. Nah, pada saat kalian ngecharge, lampu indikator di depan case-nya ini akan menyala. Salah satu fitur dia juga nih, udah bisa wireless charging dengan inputnya 5 watt. Cuman saya udah cobain nih. Di Studio Bongkar Bro kebetulan kita punya 2 wireless charging. Satu yang mereknya saya lupa. Satu lagi kita punya yang Anker. Bisa dibilang yang bukan merek ece-ece. Tapi saya nggak bisa nyalain. Saya nggak bisa aktifin si wireless chargingnya. Bisa dibilang intinya nggak mau ngecharge. Saya nggak tahu nih apakah memang masalahnya di wireless charging kita atau Anemoy Buds yang kita punya ini ya cacat produk mungkin. Oh ya, ada fitur tambahan untuk yang di iPhone. Bisa dibilang baterai indikatornya akan muncul. Tadi saya udah bilang sistem kontrolnya masih menggunakan tombol. Dan tetap ada kekurangan juga. Jadi selain next track, previous track, play pause, access voice assistant, sayangnya dia belum bisa mengatur volume. Mau naik ataupun turun. Dan juga sesuai pengalaman saya nih, agak susah. Jadi dia kurang responsif gitu. Saya kadang-kadang harus tekannya tuh agak keras dan agak ditahan sebentar. Baru dia mau respon. Dan biasanya itu sih di 1 kali kliknya. Jadi untuk play atau pause-nya. Kalau untuk latensinya gimana nih? QCC 010 Anemoy Buds ini bukan TWS Gaming ya, jadi saya nggak terlalu berharap banyak. Walaupun memang sudah aptX TWS Plus. Saya cobain nonton YouTube di aplikasi YouTube di smartphone saya lancar, nggak ada masalah. Tapi untuk main game masih kerasa ada delay-nya. Langsung aja deh ke latency testnya. Sekarang kita cobain mikrofonnya. QCC 010 Anemoy Buds ini sudah mendukung CVC 8.0 atau Clear Voice Capture. Dalam arti dia bisa menangkap suara lebih baik dan menahan suara sekitar kita itu lebih bagus juga. Nah, kayak gimana nih hasil suaranya? Memang sih ini masih di suasana hening ya. Masih di studio dengan ya bisa dibilang suaranya sangat minim gangguannya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, sesuai dari yang kita lihat tesnya tadi, menurut saya mikrofonnya masih kurang sih. Bisa dibilang standar banget lah. Tapi untuk daily use, ya masih cukup. Untuk kualitas suaranya, kayak gimana nih? Saya coba cari-cari nih ukuran drivernya. Ada beberapa yang beda, ada yang 5, berapa gitu, dan ada juga yang bilang 6 mm. Tapi intinya sih suaranya enak. Jujur aja nih, pada saat saya lihat harganya ini, saya nggak berekspektasi lebih ya. Saya mungkin anggap ya namanya TWS budget, suaranya kayak gitulah, biasa gitu. Ternyata suaranya enak banget, di atas standar harganya. Untuk karakter suaranya, dia balance. Tapi tetap bassnya tuh tetap punchy, dan dia cukup bulat. Jadi ketika saya dengerin lagu EDM tuh, masih bisa saya nikmatin. Untuk midnya, dia clear. Dan detailnya bisa saya bilang sih cukup. Suara vokal mau laki-laki mau perempuan, suara instrumen masih terdengar dengan enak di telinga. Untuk high-nya dia nggak nusuk kok, dia nggak harsh. Dan detailnya itu masih dapet dan tidak berlebihan. Dan soundstage-nya kerasa luas. Intinya, Anemoy Buds QCC 010 ini
Mau genre apapun kalian dengerin lagunya bakal enak. Kesimpulannya, kalian butuh TWS yang kualitas suaranya oke dan juga baterainya itu gede. Jadi kalian mau pakai jalan agak jauh pun masih bisa. Dan yang pasti harganya juga murah. Anomoi Buds QCC010 ini saya rekomen. Tapi sebatas itu aja ya. Kalau kalian butuh TWS buat olahraga atau buat gaming, saya nggak rekomen untuk si QCC010 Anomoi Buds ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang senang dengan masalah audio, terutama TWS, bisa dong subscribe ke Bongkar Bro. Dan jangan lupa klik loncengnya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Bye!